Eits, sebelum dimulai, Pondok Pesantren Abi Center lagi buka pendaftaran loh. Buruan daftar, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang dimana jika air lautan sebagai tinta, dahan ranting pohon sebagai pena, dan dedaunan sebagai kertasnya, niscaya itu semua tidak akan dapat menghitung nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang kedua, salawat beriringan salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita mengharapkan syafaatnya di hari akhir kelak. Hadirnya saya di ruangan yang insya Allah diberkahi ini ialah untuk menyampaikan kultum yang berjudul bersyukur atas segala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Saudara-saudariku sekalian, pernahkah kalian bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian? Ataukah kalian malah mengeluh atas apa yang ditimpakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian? Seperti berkata, Allah tuh nggak adil. Mengapa kehidupanku seperti ini sedangkan kehidupannya seperti itu? Astagfirullahalazim. Ketahuilah, Allah itu maha adil. Allah menimpakan musibah kepada hambanya ialah agar hambanya mendekat kepadanya. Terkadang di saat kita sedang bahagia, kita lupa dengan Rabb kita. Dan di saat kita ditimpa musibah, disitulah kita mengingat Rabb kita. Kaifa annakuna hadzal abd? Hamba macam apa kita ini? Na'udzubillahi min zalik. Ketahuilah, di saat kita ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti di dalam musibah tersebut terdapat suatu hikmah. Akan tetapi, kebanyakan dari kita tidak menyadari hal tersebut. Yang ada, kita malah mengeluh jika ditimpa musibah. Apa kata Nabi? Unzuru ila man asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru an la tajdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang yang tarafnya berada di bawah kalian, dan janganlah lihat orang yang tarafnya berada di atas kalian, karena sesungguhnya hal itu lebih bisa membuat kalian bersyukur atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian. Nah, dari hadis yang baru saja saya sebutkan tadi, terdapat kandungan yang mendalam. Contohnya seperti orang tua kita bercerai, lalu kita merasa menjadi orang paling menyedihkan di dunia. Jangan berpikiran seperti itu, hai saudara-saudariku sekalian. You must look like, ya, orang tua kita hanya bercerai, sedangkan dia, orang tuanya na'udzubillahi min zalik, sudah wafat. Lantas, pantaskah kita mengeluh atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Tentu saja tidak. Saudara-saudariku sekalian, cara bersyukur itu ada dua macam. Yang pertama ialah dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atau puji-pujian yang lainnya. Yang kedua ialah dengan amalan. Contohnya seperti ketika kita diberikan rezeki yang berlebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita menyedekahkannya ataupun menginfakkannya di jalan Allah. Jika kamu memang ditimpakan musibah yang sangat besar, maka ingatlah, innamal hayatud dunya la'ibu walah. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Setidaknya, jika kamu tidak bersyukur atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, maka jangan mengeluh. Karena sesungguhnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba melainkan dengan kesanggupannya. Dan selalu berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa kamu sadari, Allah itu sangat sayang kepada kamu semua. Apa kata Allah? Yaqulullah Ta'ala, ana inda zanni abdi bi. Sesungguhnya aku itu sesuai prasangkaan hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersamanya jika ia mengingatku.
Wa in dzakarani fi nafsihi, dan apabila ia menyebutku dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, maka aku akan menyebutnya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairan minhum. Dan apabila ia menyebutku dalam suatu golongan, maka aku menyebutnya dalam suatu golongan yang lebih baik dari mereka. Ketahuilah, Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah terhadap para hambanya. Emang gak capek ya jauh dari Allah terus? Ya, cukup sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang ataupun kesalahannya, saya minta maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal jihadu fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.